Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan perasaan, pikiran, atau pengalaman dengan cara yang padat dan berirama. Puisi sering menggunakan bahasa yang imajinatif, metaforis, dan simbolis. Dalam puisi, penyair mempermainkan kata-kata untuk menciptakan efek tertentu seperti keindahan, emosi, atau makna yang mendalam. Puisi juga memiliki struktur khas seperti baris dan bait, serta seringkali memiliki rima dan irama meskipun tidak selalu demikian. Selanjutnya, jenis-jenis puisi. Jenis puisi terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama terbagi lagi menjadi 7, yaitu ada mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Dan puisi baru terbagi lagi menjadi 4, yaitu puisi naratif, puisi lirik, puisi deskriptif, dan puisi baru. Selanjutnya, langkah-langkah membuat puisi. Berikut langkah-langkah untuk membuat puisi. Yang pertama adalah menentukan tema. Pilih topik atau tema yang ingin disampaikan dalam puisi, misalnya cinta, alam, terus perjuangan, atau emosi tertentu seperti kerinduan atau kebahagiaan. Contohnya, jika tema yang dipilih adalah alam, maka puisi dapat berfokus pada keindahan hutan, laut, atau langit. Langkah kedua, menentukan tujuan dan pesan. Tentukan tujuan dari puisi tersebut, apakah ingin menyampaikan pesan moral, mengungkapkan emosi pribadi, atau hanya ingin berbagi pengalaman dengan pembaca. Contohnya, jika tujuan puisi adalah menyampaikan kedamaian alam, maka setiap kata dan baris harus mendukung perasaan damai tersebut. Langkah yang ketiga, mencari inspirasi. Inspirasi bisa datang dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, atau perasaan tertentu yang sedang dialami. Pikirkan pengalaman yang paling berkesan antara refleksi tentang situasi yang ingin dijadikan tema puisi. Contohnya, melihat matahari terbenam dapat memberikan inspirasi untuk menulis puisi tentang waktu yang berlalu. Langkah yang keempat itu menentukan gaya bahasa. Tentukan penggunaan gaya bahasa yang sesuai seperti metafora, simile, personifikasi, atau majas lainnya untuk memperindah makna. Gaya bahasa akan memberikan nuansa pada puisi. Contohnya, menggunakan personifikasi untuk memberikan sifat manusia pada alam, seperti angin yang berbisik atau matahari yang tersenyum. Langkah yang kelima, menentukan struktur puisi. Pilih bentuk dan struktur puisi. Apakah akan berbentuk puisi bebas tanpa aturan atau mengikuti aturan tertentu seperti soneta atau haiku. Struktur juga bisa mencakup jumlah baris dan bait. Contohnya, puisi bebas tidak terikat oleh rima atau jumlah baris, sementara pantun mengikuti pola tertentu, rima, AB, dan 4 baris per bait. Langkah yang keenam, menulis draft pertama. Mulailah menulis draft pertama puisi berdasarkan tema dan inspirasi yang sudah dipikirkan. Jangan khawatir tentang kesempurnaan di tahap ini. Fokuslah pada penyaluran ide dan emosi. Langkah yang ketujuh, memperhatikan diksi. Pilih diksi atau kata-kata yang tepat dan kuat dalam puisi. Kata-kata memiliki peran penting untuk menciptakan suasana dan menyampaikan makna secara mendalam dari kata-kata yang terlalu biasa atau klise. Contohnya, menggunakan kata lirih daripada pelan.
untuk menggambarkan suasana tenang. Yang ke-8, jika puisi menentukan rima dan irama jika perlu. Jika puisi Anda menggunakan rima, tentukan pola rima yang akan digunakan. Irama juga penting untuk memberikan ritme tertentu saat puisi dibacakan. Yang ke-9, menyunting puisi. Setelah derap selesai, baca ulang puisi dan sunting jika diperlukan. Perhatikan penggunaan kata-kata irama serta kelarasan tema dengan gaya bahasa yang dipilih. Hilangkan bagian yang tidak perlu dan pastikan puisi memiliki kesan yang kuat. Contohnya, mengganti kata yang kurang pas atau menambah baris untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Langkah yang ke-10, membaca puisi dengan penghayatan. Bacalah puisi dengan keras untuk merasakan irama dan aliran kata. Apakah puisi tersebut mengalir dengan baik? Apakah emosi yang ingin disampaikan terasa saat dibacakan? Jika tidak, lakukan revisi lebih lanjut. Contohnya, jika saat dibaca puisi keras, puisi terasa datar, mungkin Anda perlu menambahkan variasi irama atau diksi yang lebih kuat. Dan terakhir, ke-11, eksperimen dan kreativitas. Jangan takut bereksperimen dengan format, gaya atau tema. Kreativitas adalah inti dari membuat puisi. Jadi cobalah berbagai pendekatan hingga menemukan yang paling sesuai dengan gaya Anda. Contohnya, eksperimen dengan membuat puisi tanpa rima dan menggunakan pola visual yang tidak biasa untuk menggambarkan isi puisi. Ini adalah contoh puisi lama, yaitu pantun, dan yang satunya contoh puisi baru yaitu puisi lirik. Selanjutnya, manfaat membuat puisi. Yang pertama adalah menulis puisi sebagai bentuk terapi. Menulis puisi dapat menjadi bentuk terapi bagi orang yang memiliki masalah kesehatan mental. Puisi membantu seorang mengekspresikan emosi dan perasaan yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Menulis puisi juga memungkinkan seseorang untuk memproses pengalaman traumatis dan meningkatkan keberanian dan keyakinan diri. Menulis puisi dapat membantu seseorang meredakan stres dan mengatasi kecemasan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir dan mengungkapkan diri. Menulis puisi juga dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan mengungkapkan diri. Menulis puisi dapat membantu meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir abstrak. Selain itu, menulis puisi juga dapat membantu seseorang meningkatkan kemampuan untuk mengungkapkan diri dengan lebih baik. Langkah yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa dan keterampilan menulis. Menulis puisi juga dapat membantu meningkatkan kemampuan berbahasa dan keterampilan menulis. Memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbahasa dan keterampilan menulis yang baik. Puisi juga harus ditulis dengan kata-kata yang tepat dan struktur yang baik agar dapat menghasilkan makna yang tepat. Langkah yang keempat, meningkatkan kemampuan empati. Menulis puisi juga dapat membantu meningkatkan kemampuan empati seseorang. Puisi seringkali memerlukan penyair untuk memasuki pikiran dan perasaan orang lain, serta menyampaikan perasaan tersebut melalui kata-kata. Yang kelima, menjadi sarana pencarian makna dan tujuan hidup. Menulis puisi juga dapat menjadi sarana untuk mencari makna dan tujuan hidup. Puisi dapat membantu seseorang mengeksplorasi nilai-nilai dan keyakinan mereka serta mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Menulis puisi dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan mental dan fisik seseorang. Menulis puisi dapat membantu meredakan stres, meningkatkan kemampuan berpikir, dan mengungkapkan diri. Yang terakhir, kesimpulan membuat puisi.
Kesimpulan yang kita dapat dari membuat puisi ini adalah memahami bahwa puisi merupakan ungkapan perasaan dan pemikiran melalui bahasa yang padat dan indah. Proses ini melibatkan pemilihan kata yang tepat, penggunaan gaya bahasa seperti metafora dan simbolisme, serta pengaturan ritme atau rima yang mengandung makna. Intinya puisi harus menyampaikan pesan secara mendalam dengan cara singkat namun kuat, memancing emosi atau refleks bagi pembacanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada banyak salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.